Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan masih semangat karena kita harus nggak boleh kalah semangat dan dengan Pak Peter. Pak Peter luar biasa. Saya salut sekali Pak Peter. After so many years ya Pak ya, Bapak masih tetap bisa mensupport atau memberikan contoh buat kita semua praktisi bagaimana kita bisa mengembangkan. Tadi juga saya catat Pak Peter sambutan dari Pak Doni, beliau juga menyarankan dan berharap kita semua sebagai pelaku industri bisa membuat sesuatu yang integrated. Itu cita-cita kita para praktisi di trade finance ini ya. But let me start with the presentation of what we have as a guideline and direction in ICC, and hopefully after listening to Pak Ono, mudah-mudahan masih ingat Pak, Bapak dulu kita sibuk urusan electronic data intelligence. Ini beliau ini memang ahli dari dulu nih Pak. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa inspire. Terus juga tadi ya, terima kasih juga Pak Afi. Also of course Pak Sinyo, I think the one that you have is show a good example for us ya Pak Peter ya. Bagaimana kita bisa nanti untuk mengimplementasikan di Indonesia. Saya akan menyampaikan, saya minta maaf presentasinya kita siapkan dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena saya lihat pesertanya sebagian besar dari Indonesia. Baik, ini adalah roadmap masukan berdasarkan apa yang sudah disiapkan oleh ICC dan diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh member. Baik, pada slide selanjutnya silakan. Jadi saya akan cerita sedikit tentang benefit. Terus juga tadi beberapa disampaikan oleh dari Kementerian Pertahanan kalau nggak salah, bagaimana people process teknologi itu penting sekali beyond digitalization. Kemudian dari beberapa rules dari ICC yang memang kami harapkan bisa nanti diimplementasikan secara digital, khususnya EUCP dan tentunya URDTT untuk supply chain. Ya. Tapi mungkin dalam waktu yang terbatas di sore hari ini kita akan fokus di EUCP karena itu yang lebih relevan. Nah, kemudian juga nanti saya akan sedikit luangkan bagaimana kita sama-sama sebagai pelaku dan praktisi bisa sama-sama untuk mulai menyiapkan langkah berikutnya untuk next step. Apa yang bisa kita miliki dan apa yang bisa kita bangun untuk Indonesia. Khususnya bagaimana kita bisa membangun komunitas atau ekosistem trade finance. Dan ya tentunya nanti apa acuan yang akan kita gunakan. Next please. Nah, jadi kalau kita bicara tentang digitalization sebenarnya kita sudah jelas bahwa intinya rules yang dimiliki oleh ICC UCP 600. Kalau dulu saya suka gangguan Pak Peter zaman UCP 400 ya Pak ya, bolak-balik beliau masih di ULN. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi kalau Pak Peter ini udah hatam lah kalau untuk UCP. Sekarang udah UCP 600 dan ada EUCP-nya Pak Peter. EUCP sebenarnya adalah bentuk transformasi UCP menjadi digital dan saya rasa ICC kita siap sekali khususnya untuk menunjuk kegiatannya mungkin Pak Gunawan nanti kita siap juga untuk membantu Pak. Beliau ini sangat ini Pak tim Pak Peter Pak Gunawan khususnya dalam mendukung kegiatan ICC dan standarisasi sistem pembayaran penyelesaian trade finance. Nah nanti EUCP itu jadi bukan berarti EUCP adalah EUCP dalam bentuk elektronik, nggak begitu. Karena kenapa? EUCP itu ada membuat beberapa pengertian yang dulu kita kenal di UCP, ya, itu berbeda. Contohnya mengenai penyerahan, kemudian waktu dan tempat. Jadi hal-hal itu dengan EUCP sudah berubah. Nanti teman-teman silakan kalau yang mau mengetahui lebih detail atau butuh diskusi. Join di acara ICC Banking Commission free untuk siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peraturan terkait EUCP. Nah, tapi yang penting diperhatikan bahwa dengan adanya EUCP itu ada beberapa hal yang berubah. Memang lebih cepat, lebih efisien, tapi ada beberapa hal di slide selanjutnya next. Yang paling pertama operations. Jadi kalau kita bicara tadi mengenai people, proses teknologi, jadi prosesnya berubah. Nah proses yang berubah ini sebenarnya tidak cuma sekedar ganti rulesnya, nggak begitu. Jadi memang tim kita harus kita properly train lagi mengenai apa perbedaannya UCP dengan EUCP ya. Nah khususnya di sini kita mesti mengenalkan karena tim apalagi kalau trade operations itu ahlinya pokoknya ahli soal bill of lading, soal mencari discrepancies.
Tapi sekarang ke depannya tim trade operations kita itu harus mulai mengerti lebih dalam bagaimana tentang pertukaran data, integritas data dari Pak Ono berkali-kali menyampaikan, bagaimana autentikasi data, non repudiation data. Nah itu semua harus kita perdalam ya. Dan tentunya sebenarnya knowledge dari UCP 600 plus ISBP 745 ya pasti tetap masih harus dipergunakan. Nah, teknologi memungkinkan banyak bentuknya tadi juga disampaikan oleh Pak Sinyo. Tapi ingat, yang tidak bisa ditawar adalah autentikasi dan signatures. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus bersyukur ya, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan hukum. Saya juga agak kita jadi jangan merasa bahwa kita nggak punya peraturan untuk itu. Kita punya peraturan perundangan mengenai ITE kita itu sangat lengkap, termasuk bahkan untuk autentikasi dan data pribadi. Walaupun bagaimana implementasi dalam transaksi elektronik kita masih harus bersama-sama untuk membuat standarnya. Bagaimana sehingga kita bisa menerapkan itu sebagai satu standar industri. Ya. Dari sisi legal ini penting sekali. Di slide berikutnya saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya secara umum EUCP itu tidak ada pertentangan dengan hampir di sebagian besar negara. Bahkan kalau kita lihat apa yang diterapkan di undang-undang ITE kita itu sebenarnya sudah saya juga tidak begitu jelas, nanti mungkin saya bisa mendapat masukan, kami bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan bapak-bapak dan ibu dari Kemenkumham, apakah kita sudah meratifikasi UNCITRAL, kemudian bagaimana duduk selanjutnya. Kami sangat berharap bisa mendapatkan arahan, karena ini penting sekali. Kalau misalnya tadi juga Mr. Sinyo menyampaikan dalam transaksi digital trade, UNCITRAL, MLATR, ETR itu menjadi acuan yang dipergunakan untuk sebagai dasar kita untuk berkontrak ya, dan melakukan transaksi elektronik. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita pahami dan kita yakini. Walaupun menurut ICC, jika peraturan lokal kita lebih konservatif, lebih ketat, kita dipersilakan untuk menerapkan itu, karena memang spiritnya adalah bagaimana menerapkan peraturan yang lebih baik mengenai autentikasi dan pertukaran data ini. Itu yang aspek utama dari implementasi legal dari UCP. Nah, yang terpenting juga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dengan implementasi EUCP, seluruh terms and conditions kita yang lama itu harus segera kita revisi, harus segera kita perbaiki. Karena kenapa? Itu sudah tidak jadi ada beberapa hal yang menjadi obsolet. Sementara ingat ya, kalau teman-teman kan kalau misalnya ada syarat umum pembukaan itu kan terkenal sekali tuh, kalau mau transaksi LC tebelnya ada yang tebel, ada yang tipis, tapi ada syarat-syarat ini harus berubah dengan adanya implementasi EUCP ini ya. Nah, selain aspek legal, tentunya di slide berikutnya saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa silakan next. Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan risiko, manajemen risiko, tentunya ini juga adalah hal yang paling utama, bahwa khususnya policy internal, kebijakan-kebijakan internal SOP yang terkait dengan bagaimana cara penanganan transaksi digital ini perlu diperbaiki, perlu direvisi ya. Walaupun dasarnya EUCP itu adalah UCP, tapi risiko yang kita hadapi berbeda. Itu yang perlu diingat ya. Bukan berarti karena EUCP ya udah Pak, kurang lebih itu elektronik EUCP, nggak sesederhana itu. Karena magnitude yang ditimbulkan oleh adanya transaksi elektronik ini tadi sudah disampaikan juga contohnya oleh Pak Ono, dan masih banyak lagi tentunya contoh-contoh yang terkait. Kita bahkan di ICC sangat intensif untuk mendiskusikan mengenai fraud, mengenai case, yang kami persilakan juga kami mengundang teman-teman dari seluruh perbankan termasuk Bank Indonesia untuk sharing, untuk bisa memperdalam case apa yang kita hadapi ya. Nah, kemudian juga organisasi kemungkinan bisa berubah bentuknya ya. Itu juga yang tentunya akan perlu diperhatikan. Jadi walaupun digital environment ini membuat efisien, efektif, tapi tentunya ada risiko yang berubah. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini yang paling penting, bukannya nakut-nakutin, tapi ya inilah kenyataan yang kita hadapi, yang namanya fraud. Next slide please.
Jadi fraud ini sudah berulang kali disampaikan, dan ini sebenarnya walaupun tidak secepat fraud di transaksi cash, tapi fraud yang terjadi di transaksi trade itu jumlahnya akan sangat besar kalau itu terjadi. Ya, jadi itu tetap perlu diperhatikan, dan dengan nanti kita berpindah ke electronic record, itu secara otomatis risiko kita hadapi juga berubah, lebih banyak, dan walaupun itu terjadi bisa lebih besar. Ya, walaupun sekarang karena intensitasnya masih sedikit sekali, makanya belum terlalu terdengar di market. Beberapa hal yang diidentifikasikan teman-teman, yang pertama adalah apakah kita udah punya cyber risk policy. Ya, saya yakin di bank-bank yang khususnya besar, di Bank Indonesia, di bank-bank bapak-bapak dan ibu semua sudah ada cyber risk policy. Tapi contohnya, saya cuma share aja ya, beberapa case yang terjadi. Kok bisa sih malware masuk ke dalam satu institusi? Hanya sesimpel karena ada staff yang mengklik email eksternal dan link ke phishing email yang masuk dari siapapun malware itu banyak kejadian. Ya. Sebagian besar sesimpel itu. Jadi perlu itu exercise, kirim email latihan untuk ngetes seberapa aware staff kita itu sesimpel itu mengklik email gitu. Ya, itu saya rasa hal yang penting untuk dilakukan. Nah terus juga sama, teknologinya ada di bawah, tapi dilatih apa enggak gitu. Bahkan kadang-kadang bukan cuma dilatih, kadang-kadang ada beberapa institusi yang kami mendapatkan laporan masuk malware itu karena kenapa? Karena dia belum update antivirus yang terakhir. Kan hal seperti itu, masa sih IT kita bisa lewat antivirus? Kejadian itu, it happen. Ya, jadi itu benar-benar perlu diperhatikan. Nah jadi cyber risk screeningnya penting. Ya tentunya password, kemudian juga otorisasi dan sebagainya itu penting. Selanjutnya mungkin saya sedikit sampaikan mengenai legal aspect di slide selanjutnya. Nah, jadi sepanjang yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya unsitral sebagian besar harusnya tidak bertentangan, tapi akan sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa mendapatkan atau lebih melakukan pendalaman. Kami berharap nanti mudah-mudahan kami mendapatkan kesempatan untuk audiensi mungkin dengan Kemenkumham mengenai bagaimana penerapan unsitral di Indonesia. Nah, khususnya secara spesifik adalah mengenai model law on electronic transferable records ya. Mudah-mudahan sudah ada sosialisasi atau persiapan implementasinya. Nah, yang penting yang harus diingat tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau lebih tinggi undang-undang lokal kita bisa mengikuti dan menerapkan sepanjang kita semua satu industri sama-sama menerapkan. Kemudian di slide berikutnya saya cuma mau memberikan satu langkah yang praktis. Next slide. Tadi ada beberapa teman-teman yang sudah mulai implementasi blockchain, ada yang sedang memperhatikan, ada yang sedang bersiap-siap, ada yang sedang coba review tentang hyperledger, ada yang R3, ada segala macam, banyak sekali tuh sekarang komunitas yang bikin pilotnya. Saya cuma kasih tahu teman-teman ya, ada beberapa step yang perlu kita lakukan sebelum ke sana, tapi juga yang sebenarnya yang paling penting dan tidak kalah praktikalnya itu sebenarnya Swift sendiri itu punya satu mode namanya file X itu. Jadi seluruh format data dalam bentuk apapun, terlepas bentuk apapun, itu bisa dikirim dan bisa di-exchange melalui file X ini. Kalau mengenai Swift tentunya teman-teman semua udah familiar seberapa secure dan seberapa safe-nya Swift network. Nah makanya kalau misalnya ada kebutuhan, ini salah satu yang mungkin bisa dikonsider. Saya bukan agentnya dari Swift, tapi ini salah satu yang ada di ICC, di recognize ya. Jadi ada teknologi yang memungkinkan seperti itu, yang memungkinkan kita untuk bisa segera, karena permasalahan utama sebelum kita bisa melakukan transaksi digital itu adalah standarisasinya dulu. Ya. Nah makanya di slide berikutnya, slide selanjutnya, saya menyarankan kita segera memulai. Kita sebagai khususnya tentu kami berharap Pak Peter, Bank Indonesia sebagai leadernya juga, dan tentunya sebagai regulator, kita berharap nanti kita bisa bersama-sama dengan industri Pak untuk bisa
memilih dan memprioritaskan mana standar data format yang akan segera kita terapkan. Tadi ada contohnya sebenarnya di Singapura juga sama. Singapura mempergunakan standar yang sama. Nah, standar data format yang diterbitkan ini sebenarnya hasil kerjasama ICC dengan UN. Itu sudah mengatur detail sekali keseluruhan standar data. Kita mungkin bisa mulai nanti dengan yang sederhana, commercial invoice sama certificate of origin aja. Karena itu hal yang paling basic untuk kontraktual gitu ya. Dan khususnya kalau saya tuh berharap sebenarnya certificate of origin, karena kenapa? Kebetulan saya juga menangani sustainability finance. Sebentar lagi yang namanya traceability untuk seluruh produk yang terkait dengan environment itu penting sekali. Sementara certificate of origin kita masih belum ada. Makanya kalau lihat tadi ceritanya Mr. Sinyo, yang pertama kali dilakukan oleh Singapura itu adalah certificate of origin elektronik. Karena itu menjadi dasar traceability origin dari satu barang, khususnya kan Indonesia ini kaya sekali dengan komoditi ya. Kita ambil satu contoh CPO. Certificate of origin yang elektronik itu memungkinkan traceability bahwa produk ini diambil dari mana, dari perkebunan yang mana, dia comply dengan sertifikat RSPO atau SPO, itu bisa masuk di dalam certificate of origin ya. Sementara itu menjadi dasar untuk kemudian kita masuk ke commercial invoice. Nah, ini ada standar data formatnya udah ada. Ini saya berikan contoh, coba next slide. Next. Ini cuma contoh aja ya. Nah, ini kebetulan standar dari yang ini berdasarkan toolkitnya dari ICC, bisa di download dari websitenya ya. Nah, ada beberapa section, cuman saya memberikan contoh di sini adalah contohnya untuk transport dokumen. Coba next slide. Ya. Nah, ini yang sebenarnya tadi dipergunakan kalau di Singapura itu diimplementasikan oleh Inda melalui yang namanya Trade Trust Network, itu mempergunakan acuan standar yang sama dengan ini, karena ini adalah standar internasional. Pertanyaannya, Indonesia kita bisa punya nggak? Saya yakin kalau misalnya seluruh pelaku maupun regulatornya berkeinginan untuk memiliki, kita harusnya juga bisa, karena transaksi kita jauh lebih besar. Ya, Pak Ono setuju ya Pak ya? Kita harus punya tuh Pak, masa kita merdeka? Harus merdeka. Ya, jadi kita bisa. Dan kalau ditanya contohnya yang tadi dicontohkan oleh Pak Sinyo, itu adalah contoh bagaimana publik bisa bersama-sama membentuk satu network ya. Standar formatnya udah ada, detail sekali, bahkan sampai standar interface-nya. Mau pakai interface-nya, mau pakai JSON, mau pakai API bentuk apapun, itu semuanya sudah ada di sini dan itu tinggal diimplementasikan. Tapi pertanyaannya, kita mau mulai apa enggak? Kalau standarnya udah ada tapi kita nggak mulai sampai kapanpun juga nggak selesai. Transport dokumen adalah yang paling sulit. Jadi mungkin yang kalau misalnya nanti berkenan, kami akan mengundang kembali Pak Peter, mohon izin, nanti juga kami mengundang kementerian dan regulator terkait dari ICC Indonesia untuk sama-sama kita diskusikan, masa sih kita nggak bisa punya digital invoice gitu, Pak Peter, mohon izin nanti untuk bisa memulai. Kan ini kan kebanggaan kita sebagai negara kalau kita bisa punya digital invoice yang dipergunakan tidak hanya oleh Bank Indonesia untuk transaksi terkait dengan barang dan jasa pemerintah, tapi dijadikan juga acuan untuk seluruh pihak gitu ya. Jadi kita punya standar nasional. Nggak mudah seperti biasa. Nanti bapak-bapak kita undang, yang udah daftar ke saya sih Bu Nani dari BCA, katanya mau jadi tim sibuknya ya. Mudah-mudahan juga nanti bapak-bapak dan ibu yang lain, Bu TH atau Bu Ira dari Permata ya, nanti semuanya pada kita sama-sama. Pak Ono juga Pak dari pihak akademis itu penting Pak. Jadi sama-sama kita kerjakan ini untuk Indonesia. Kita punya standar digital trade document. Mungkin itu aja apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena waktunya terbatas.